Ya, jadi kalau saya dan saudara sakit hati, berarti saya dan saudara orang bodoh. Kalau saya dan saudara iri hati, berarti saya dan saudara orang bebal. Shalom, selamat datang kembali di channel kami Gospel News bersama saya Bung Spen dari Jayapura. Ya saudara-saudara, ini tepat tanggal 31 Desember tahun 2023. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini di akhir tahun ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Ya, beginilah bunyi firman Tuhan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, ayatnya cukup singkat, saya ulang. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya saudara-saudara, dari latar belakang ayat ini tentu kita tahu bahwa siapakah orang bodoh? Kalau berdasarkan latar belakang ayat ini, orang bodoh adalah orang yang suka sakit hati. Lalu siapakah orang bebal? Orang bebal adalah orang yang suka iri hati. Ya. Jadi kalau saya dan saudara sakit hati, berarti saya dan saudara orang bodoh. Kalau saya dan saudara iri hati, berarti saya dan saudara orang bebal. Ya. Baik itu sakit hati dan iri hati kepada sesama ataupun sakit hati kepada Tuhan. Iya. Nah, saudara-saudara, orang yang sakit hati dan iri hati itu awalnya dia akan mengalami kematian rohani, lalu akan disusul dengan kematian jasmani. Dan akibatnya bisa fatal, yaitu mengalami kematian kekal. Nah, tentu kita tahu bahwa ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian rohani. Itu kita bisa lihat datanya di Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara, itulah orang-orang yang masih mengalami kematian rohani, yaitu masih hidup dalam kuasa dosa dan pelanggaran. Ya, lalu yang berikut kematian yang kedua itu kematian jasmani. Apa itu kematian jasmani? Kematian jasmani adalah terpisahnya tubuh dan jiwa dan roh. Ya. Lalu yang ketiga yaitu kematian kekal. Ya. Kematian kekal yaitu ketika seseorang mengalami maut. Maut di sini tidak berbicara soal putus nyawa, tetapi maut di sini berbicara soal keterpisahan antara manusia dan Allah untuk selama-lamanya. Itulah kematian kekal. Nah, itu datanya kita bisa lihat di Yohanes 8 ayat 24 ya.
Ya, sekali lagi Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu," aku di sini adalah Yesus ya, "bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia." Dia maksudnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias ya. Ya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, sekali lagi saya baca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Di situ dikatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Ya, saudara-saudara, kematian yang ketiga adalah kematian kekal, yaitu orang yang mati dalam dosa. Ya. Kenapa seseorang bisa mati dalam dosa? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Dia tidak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia akan mati dalam dosanya. Ya, berbeda dengan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan dengan karunia Roh Kudus inilah yang akan berperan untuk memimpin setiap orang kepada seluruh kebenaran. Ya. Oleh sebabnya, saudara-saudara, orang-orang yang sakit hati dan iri hati, mereka akan mengalami yang namanya kematian rohani. Lalu ketika tidak ada penyelesaian dengan sakit hati dan iri hati yang mereka alami, maka mereka akan mengalami kematian jasmani, yaitu putus nyawa atau terpisahnya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau mereka mati dalam kondisi hati yang sakit hati dan iri hati, ini sama dengan mati dalam dosa. Ya. Dan kalau mati dalam dosa berarti mereka akan mengalami maut, yaitu kematian kekal, keterpisahan antara manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Ya, oleh sebabnya kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya. Lalu saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita? Kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7, ya, Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ya, jadi saudara-saudara, kuncinya untuk menjaga hati kita hanya butuh damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera adalah kunci untuk kita menjaga hati. Damai sejahtera yang dari Allah. Ya. Damai sejahtera ini adalah salah satu buah-buah roh. Jadi kalau kita mau ada damai sejahtera, kita harus minta kepada Bapa untuk penuhi kita dengan Roh Kudus. Ya. Karena damai sejahtera adalah karunia Roh Kudus. Nah, untuk bisa menerima Roh Kudus, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sungguh-sungguh. Ya. Bukan sekedar Kristen KTP, bukan sekedar Kristen keturunan, Kristen kemasan, no, tapi Kristen isi. Ya. Kristen isi artinya orang Kristen yang hidupnya itu berkarakter Kristus. Ya, karena salah satu karakter Kristus adalah damai sejahtera. Itu buah-buah roh. Jadi di akhir dari penyampaian saya ini,
Saya mau katakan bahwa hal terpenting yang harus kita kejar dalam hidup ini adalah mengejar yang namanya damai sejahtera. Saya akan baca di dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, kita boleh mengejar prestasi selama kita masih dipercayakan hidup di dunia ini, cita-cita, impian, dan segala macam yang berkaitan dengan urusan duniawi. Tapi jangan lupa bahwa hal terpenting dalam hidup ini kita harus mengerjakan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Baik, sekian dari saya. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. God bless you all. Shalom.